Kalau kita disandarkan semua. Ini ada pertanyaan kamu. Halo, assalamualaikum. Itu nyambung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua disandarkan Allah, udah habis ya. Kurang besar dikit. Semua kalau disandarkan Allah, semua habis sudah. Iya. Ya mabuk kan. Karena yang ada hanya Allah. Ya mabuk tambahan kalau nggak tahu. Karena kita kan dikasih tahu untuk belajar. Nggak ada kata-kata lagi. Nggak ada. Maka makanya kata kebanyakan manusia, Allah buat apa sih nyiptakan orang yang maksiat? Allah buat apa nyiptakan keburukan, ya kan? Kalau semuanya baik-baik saja, berarti yang ada hanya Allah, tidak ada pagelaran, ya kan? Itu katanya kalau kita memandang sesuatu tanpa hakikat katanya batal gitu ya, Yai. Betul. Tapi itu kan urusannya kan urusan rasa, itu bukan urusan dohiriyah. Rasa, siapa yang merasakan? Kalau masih manusianya yang merasakan, ya urusan dohiriyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Penderek nyimak apa? Binara. Silakan. Sama-sama nyimak. Sama-sama belajar. Monggo dilajengaken njenje. Oh, tanya ini Bapak Guru. Oke, silakan. Mau tanya, apakah pergerakan manusia itu semuanya harus izin kepada Allah Ta'ala? Mohon penjelasannya. Secara syariatnya mana mungkin manusia bergerak kemanapun izin sama Allah. Wong manusianya jadi Allah sendiri di dalam dadanya. Manusia masih bersandar kepada hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin minta izin Allah yang tak dikenali selama ini? Secara syariatnya. Pasti manusianya merasa dirinya yang lebih kuat, dirinya yang lebih kuasa daripada Allah. Syariatnya kan begitu. Buat apa minta izin kepada Allah? Wong aku sendiri kuat, wong aku sendiri bisa bergerak kemanapun. Nah, secara syariatnya begitu. Akan tetapi secara hakikat makrifatnya, bagaimana mungkin manusia itu bisa bergerak tanpa Allah? Pasti manusia itu kemanapun ya dengan Allah. Maknanya contoh baju ini. Baju ini mana mungkin bisa ke Jakarta tanpa saya yang pakai baju. Jadi kemanapun baju ini pergi pasti dengan saya. Itu maknanya. Secara hakikatnya, ya kan? Jadi tergantung manusianya ada di posisi mana. Gitu. Yuk dilanjutkan Mas. Sami-sami. Berarti kalau barangkali ada yang mau nambahkan. Berarti kalau memandang sesuatu itu kan harus pada hakikatnya. Seumpama kita memandang baju kan bukan bajunya, tapi dari apa baju itu gitu kan? Ya, semua pada saat Memang karena syariat dan hakikat itu satu, esa. Dan manusia dengan Tuhannya itu dia juga esa. Jadi tidak bisa dilepas. Manusia tanpa Tuhan, ya tidak ada manusia. Ketika dengan Tuhannya, manusianya ada, tercipta manusianya. Jadi satu ahad. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah bagi manusia itu. Kenapa? Karena manusia buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, dan apapun yang digerakkan oleh manusia, hakikatnya ya gerakan Tuhan itu sendiri. Ya kan Kak Mas? Leres. Leres apa? Berarti kan manusia hanya tinggal menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ngoten nggih apa? Betul sekali. Manusia berkehendak juga tidak bisa, karena yang sebenarnya kan yang berkehendak Tuhan. Nah, itu sambungannya antara syariat dan hakikatnya.
supaya ketemu makrifat. Makrifat itu apa? Tahu bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diriku, ya kan? Nanti kalau manusia yang berkehendak masih beda lagi nanti porsinya. Manusia cek ngatur karepe ngoten nggih. Padahal semua ada yang maha mengatur, yang maha menciptakan, yang maha menghendaki semuanya kan ngoten nggih. Kita sudah diatur, cuman kita sendiri yang nggak bisa diatur. Manusianya kepingin jadi Tuhan ya. Terus Jadi kebanyakan manusia dituduh ngaku-ngaku jadi Allah ora percaya, ya kan? Manusia ngaku-ngaku jadi Allah ora percaya. Kenapa? Karena manusia itu kan makhluk. Makhluk itu bukan pencipta. Bukan pencipta duduk, bukan pencipta bicara, bukan pencipta naik motor, bukan pencipta bekerja dan sebagainya. Hanya Sang Pencipta lah yang menciptakan manusia dan apa yang digerakkan manusia, ya kan? Logika nyata kita masih makan nasi. Logika nyatanya secara data nyata, fakta kita masih makan. Kita masih butuh tidur. Nyata. Kita kuasa tapi bukan yang maha kuasa. Ini ada typingan tuh manusia yang meminta izin kepada Tuhan, gitu. Padahal manusia nggak meminta izin, mawon Tuhan itu sudah mengizinkan sebenarnya kan ngoten nggih. Iya, betul sekali. Iya, tapi fakta lagi doa yang paling seperti doa itu. makan. Doa paling mustajab itu ya doa makan. Karena apa? Waktu ada makanan di depan kita berdoa. Allahumma barik lana. Doa paling mustajab ya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu harus dikupas itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah aku fima razaqtana, apa yang menjadi rezekiku. Maknanya berkahilah, kita harus kembalikan bahwa semua rezeki yang kita terima yaitu dari Allah, bukan dari daya upaya kita. Jadi itulah yang dimaksud barokah itu tadi, barok, ya kan? Sehingga kita terhindar dari wakina adzabannar, terhindar dari naroka. Kita yang merasa bisa makan, kita yang merasa bisa minum, ya itulah naroka. Kalau makanannya tidak berkah. Jadi apa yang membuat kita berkah di dalam kehidupan ini? Ya dengan kendaraan Allah lah, itulah yang dimaksud barok, burok, barokallah. Jadi apa yang tergerak pada diri kita dan seluruh manusia, yaitulah barokahnya Allah, rahmatan lil alamin. Lanjut Kang Mas. Nerimo pandumi Gusti, artinya kalau tahu hakikat manusianya itu kunci kebahagiaan, damai. Intinya enjoy saja. Langgih leres. Kita sudah diberi kesempatan untuk berjalan di atas bumi ini aja. Bumi mau kita injak-injak, buminya juga ikhlas ridho kok. Kita mau semaunya sendiri ya kurang ajar jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mas, dari mana? Salam kenal, salam santun. Aku dari Lampung, Bang Mas. Alhamdulillah dari Lampung ya. Selamat datang. Silakan apa yang mau disampaikan pada kita semua di sini. Yang pengen saya sampaikan ya Kang Mas. Jika seseorang sudah melebur, istilahnya urip Allah, jadi semuanya itu kehendak Allah. Dan kata Kang Mas, kemarin kan saya sudah pernah juga menanyakan tentang istilah katanya, apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan istilahnya jadi segala sesuatu yang baik itu kehendak Allah, yang tidak baik itu termasuk kehendak manusia, setan ataupun jin dan sebagainya. Jadi yang dimaksud perbuatan Allah yang bagaimana itu ya Kang Mas? Sudah?
Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kita umat manusia termasuk saya selama ini menyangka kalau perbuatan baik itu dari Allah datangnya, kalau perbuatan buruk itu dari manusia datangnya. Jadi bisa perang antara Allah dan manusia. Karena Allah mempunyai sifat baik, manusia mempunyai sifat buruk. Berarti ya harus perang terus ini antara kebaikan dan keburukan. Seolah-olah karena manusianya yang jadi Tuhannya keburukan. Berarti kalau manusianya jadi Tuhannya keburukan, Allah buat apa kita jadikan Tuhan? Jadi Allah sebenarnya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baik itu kebaikan, keburukan. Memang kebaikan dan keburukan itu hanya bagi manusia. Tapi kebaikan dan keburukan bagi Allah itu apa? Enjoy saja. Jadi maknanya kebaikan di sisi Allah itu apa? Ketika manusianya tak merasa berkuasa untuk berbuat sesuatu, ya itulah kebaikan di sisi Allah.